few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama yaitu Al-Ghazali. Biografinya, nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Lahir tahun 1058 Masehi, 450 Hijriah di kota Tus, Persia, sekarang dikenal dengan Iran. Wafat tahun 1111 Masehi, 505 Hijriah di kota kelahirannya Tus. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar Islam, filsuf, teolog, dan sufi terkemuka yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Ia dikenal sebagai Hujatul Islam, bukti Islam, karena kedalaman ilmunya dan kemampuannya memadukan ilmu agama dengan filsafat dan tasawuf. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali belajar ilmu fikih, logika, filsafat, dan tasawuf. Ia berguru kepada banyak ulama terkenal, di antaranya Imam Al-Juwaini di Naisabur. Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad, lembaga pendidikan paling bergensi pada masanya. Namun, setelah mencapai puncak karirnya, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual, lalu meninggalkan kedudukan dan memilih hidup zuhud untuk mendalami tasawuf. Dari masa inilah lahir karya-karya besarnya. Karya terkenalnya yang pertama yaitu Ihya Ulumuddin, kitab monumental tentang penyucian jiwa dan pembaruan kehidupan keagamaan. 2. Tahafut al-Falasifah, keruntuhan para filosof, kritik terhadap filsafat Yunani yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. 3. Al-Munqiz min ad-Dahhalal, penyelamat dari kesesatan. Autobiografi intelektual dan spiritualnya. Pemikiran utama Al-Ghazali yaitu menggabungkan akal, rasionalitas dengan iman, spiritualitas. Menekankan tasawuf sebagai jalan penyucian diri dan kedekatan dengan Allah, menyelaraskan syariat, akhlak, dan ilmu sebagai dasar Islam yang seimbang. Adapun ciri khasnya Al-Ghazali, yang pertama yaitu memadukan akal dan iman. Kedua, menekankan keseimbangan antara syariat dan tasawuf. 3. Menekankan pentingnya penyucian hati atau tazkiyatun nafs. 4. Kritis terhadap filsafat Yunani. 5. Pemikirannya bersifat moderat dan menyeluruh. 6. Karya tulisnya sangat luas dan mendalam. Filsafat menurut Imam Al-Ghazali yaitu
Menurut Imam Al-Ghazali, filsafat adalah ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu dengan menggunakan akal pikiran, namun harus tetap sejalan dengan ajaran wahyu, Al-Quran dan hadis. Al-Ghazali tidak menolak filsafat secara keseluruhan, tetapi mengkritik bagian-bagian filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti pandangan para filsuf yang meragukan kebangkitan atau kekuasaan Allah. Bagi Al-Ghazali, filsafat berguna jika digunakan untuk memperkuat keimanan, memahami ciptaan Allah, dan menumbuhkan kebijaksanaan, bukan untuk menentang agama. Pandangannya ini tertuang dalam karyanya yang terkenal Tahafut al-Falasifa, keruntuhan para filosof. Itulah pemikiran filsafat menurut Al-Ghazali. Tokoh filsafat yang kedua yaitu Ismail Rajil Al-Faruqi. Biografinya: nama lengkap Ismail Rajil Al-Faruqi. Lahir 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Wafat 27 Mei 1986 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ismail Rajil Al-Faruqi adalah cendekiawan Muslim modern, filsuf dan pemikiran Islam kontemporer yang terkenal dengan gagasannya tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai tokoh yang berusaha menggabungkan antara ilmu modern barat dengan nilai-nilai Islam agar tidak terjadi pertentangan antara keduanya. Al-Faruqi menempuh pendidikan di berbagai tempat. Lulus dari Universitas Amerika di Beirut tahun 1941. Melanjutkan studi ke Indiana University dan memperoleh gelar PhD di Universitas Harvard tahun 1952. Pernah menjadi profesor studi Islam di Universitas Temple, Amerika Serikat. Adapun pemikiran utamanya yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan, persatuan umat Islam atau ummah, integrasi ilmu dan agama. Adapun karya-karya terkenalnya yaitu Islamization of Knowledge, Atlas of Islamic Culture and Civilization, Tauhid is Implications for Thought and Life, Christian Ethics, the Historical and Systematic Analysis of its Dominant Ideas. Ismail Rajil Al-Faruqi wafat tragis bersama istrinya, Dr. Randes Lois Lamia Al-Faruqi, pada tahun 1986 akibat pembunuhan di rumahnya. Namun, gagasan dan perjuangannya terus hidup dan berpengaruh luas di dunia Islam hingga kini. Adapun ciri khasnya yaitu yang pertama, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Kedua, integrasi antara ilmu, agama, dan ilmu umum. Dua, berlandaskan konsep tauhid, keesaan Allah, menolak sekularisasi dan pemisahan agama dan ilmu,
menekankan persatuan umat Islam ummah. Pemikiran rasional, moderat, dan pembaru. Yang terakhir atau yang ketujuh, mengutamakan ilmu untuk kemaslahatan manusia. Adapun pemikiran filsafat menurut Ismail Rajil Al-Faruqi, yaitu filsafat adalah usaha manusia untuk memahami kebenaran secara menyeluruh berdasarkan prinsip tauhid atau keesaan Allah. Baginya, filsafat tidak boleh dipisahkan dari agama, karena akal dan wahyu harus berjalan bersama. Ia menolak filsafat yang bersifat sekuler atau hanya mengandalkan rasio tanpa membimbing nilai-nilai Islam. Filsafat menurut Al-Faruqi harus yaitu berlandaskan tauhid, yakni meyakini bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah. Mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern agar keduanya saling melengkapi. Bertujuan membangun peradaban Islam bukan sekedar teori, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi, filsafat menurut Ismail Rajil Al-Faruqi adalah pemikiran rasional yang berpijak pada tauhid dan digunakan untuk memahami serta mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, itulah pemikiran filsafat menurut Ismail Rajil Al-Faruqi. Selanjutnya kita lanjut tokoh filsafat yang ketiga, yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Biografinya: nama lengkap Syed Muhammad Naqib bin Ali Al-Attas. Tempat dan tanggal lahir: Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 5 September 1931. Kewarganegaraan Malaysia. Syed Muhammad Naqib Al-Attas adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka asal Malaysia yang dikenal luas dalam bidang filsafat Islam, pendidikan, dan islamisasi ilmu pengetahuan. Ia berasal dari keluarga keturunan bangsawan Arab Hadrami Al-Attas yang memiliki tradisi keilmuan dan keagamaan yang kuat. Pendidikan awalnya ditempuh di Malaysia dan Indonesia, kemudian melanjutkan studi ke University of Malaya dan meraih gelar master di McGill University, Kanada dalam studi Islam. Ia memperoleh gelar PhD di University of London dengan disertai tentang tasawuf, khususnya pemikiran Hamzah Pansuri, seorang sufi besar Nusantara. Dalam karir akademiknya, Al-Attas pernah menjabat sebagai Direktur Institut Antarbangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAJ) di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia UIAM. Ia banyak menulis buku dan artikel yang berpengaruh dalam dunia Islam modern, terutama tentang konsep ilmu, adab, dan islamisasi ilmu pengetahuan. Beberapa karya pentingnya yaitu Islam and Secularism, The Concept of Education in Islam, Prolegomena to
The Metaphysics of Islam, On Justice and the Nature of Man. Adapun ciri khasnya, yang pertama yaitu konsep adab dalam pendidikan, 2. Islamisasi ilmu pengetahuan, 3. Kritis terhadap sekularisme dan barat, 4. Menekankan konsep ilmu yang benar, 5. Bahasa dan pemikiran yang filosofis dan mendalam, 6. Mengangkat tradisi keilmuan Islam Melayu Nusantara. Filsafat menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas filsafat adalah upaya memahami hakikat kenyataan atau realitas dan kebenaran berdasarkan pandangan hidup Islam, world view of Islam. Baginya, filsafat tidak boleh dipisahkan dari tauhid atau keesaan Allah, karena seluruh Islam dan kebenaran bersumber dari Allah. Oleh sebab itu, filsafat dalam Islam bukan sekedar berpikir logis seperti dalam tradisi barat, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan moral. Ia menolak filsafat barat yang cenderung sekuler dan rasionalistik karena memisahkan akal dan wahyu. Dalam pandangan Al-Atas, akal dan wahyu harus berjalan seimbang dan berfungsi memahami realitas, sementara wahyu menjadi pedoman dan sumber kebenaran tertinggi. Inti pemikiran filsafat Al-Atas. Yang pertama yaitu filsafat harus berpijak pada tauhid atau keesaan Allah. Kedua, tujuan filsafat adalah mengenal hakikat dari alam dan Tuhan. Ketiga, akal dan wahyu harus digunakan bersama untuk mencapai kebenaran. Keempat atau yang terakhir yaitu filsafat yang benar melahirkan adab, yaitu keteraturan dan keseimbangan dalam berpikir dan bertindak. Filsafat pendidikan menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas menekankan bahwa pendidikan Islam adalah proses penanaman adab dan pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak dan bertauhid sesuai dengan pandangan hidup Islam. Baik, itulah pemikiran filsafat menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Tokoh filsafat yang keempat yaitu Ibnu Miskawai. Biografinya adalah nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawai. Lahir sekitar tahun 932 Masehi atau 320 Hijriah di Rai Persia, sekarang disebut dengan Iran. Wafat tahun 1030 Masehi 421 Hijriah di Ispahan, Iran. Ia dikenal filsuf, sejarawan, dan ahli etika Islam pada masa dinasti Buwaihiyah. Ibnu Miskawai pernah bekerja sebagai pustakawan dan sekretaris di istana para wazir Buwaihiyah seperti Adud ad-Daulah, di mana ia banyak mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Sebagai seorang ilmuwan besar, ia menulis berbagai karya penting, terutama dalam bidang etika dan sejarah.
Karyanya yang paling terkenal adalah Tahzib al-Akhlaq wa Tathhir al-Araq yang membahas tentang pembinaan hak akhlak dan penyucian jiwa manusia. Ibnu Miskawai dianggap sebagai pelopor etika Islam karena pemikirannya yang mendalam tentang moral, akhlak, dan kebahagiaan manusia. Ciri khasnya yaitu menekankan pembentukan akhlak melalui pembiasaan habit, menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, fokus pada kebahagiaan sa'adah, berpikir rasional dan praktis, menekankan keseimbangan jiwa. Filsafat menurutnya yaitu, menurut Ibnu Miskawai, filsafat adalah usaha untuk menyempurnakan akal dan akhlak agar mencapai kebahagiaan sejati sa'adah. Filsafat baginya berfungsi untuk membentuk manusia yang bijak, berakhlak mulia, dan dekat kepada Allah. Baik, itulah pemikiran filsafat menurut tokoh Ibnu Miskawai. Selanjutnya kita lanjut ke tokoh filsafat yang kelima, yaitu Hasan Langgulung. Biografinya, nama lengkap Profesor Dr. Andes Hasan Langgulung, lahir tahun 1934 di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Wafat tahun 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasan Langgulung menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktor di University of London dalam bidang psikologi dan filsafat pendidikan Islam. Ia dikenal sebagai pemikir pendidikan Islam modern yang menekankan pentingnya pendidikan yang menyatukan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Asas-asas Pendidikan Islam dan Manusia dan Pendidikan. Pemikirannya berpengaruh besar dalam pengembangan pendidikan Islam yang holistik dan berkarakter. Ciri khasnya yang pertama yaitu pemikir pendidikan Islam modern. 2. Menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. 3. Menekankan pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya, intelektual, moral, dan spiritual. 4. Fokus pada pembinaan akhlak dan kepribadian. Yang kelima, berorientasi pada pembangunan umat melalui pendidikan. Filsafat menurutnya yaitu adalah dasar untuk memahami hakikat manusia Islam dan pendidikan. Filsafat berfungsi untuk mengarahkan manusia agar berpikir rasional, berakhlak, dan beriman, sehingga dapat membangun kehidupan yang seimbang antara jasmani, akal, dan rohani sesuai nilai-nilai Islam. Baik, itulah pemikiran filsafat menurut Hasan Langgulung. Selanjutnya kita lanjut ke tokoh filsafat yang keenam, yaitu Ibnu Khaldun. Biografinya adalah nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, lahir tahun 1332 Masehi, 732 Hijriah di Tunis, Afrika Utara. Wafat tahun 1406 Masehi, 808 Hijriah di Kairo, Mesir. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiolog, ekonom,
dan filsafat Muslim yang dikenal sebagai pelopor ilmu sosial dan sejarah modern. Ia berasal dari keluarga terpelajar Andalusia yang bermigrasi ke Afrika Utara. Sejak muda, Ibnu Khaldun belajar ilmu agama, logika, filsafat, dan sejarah. Ia pernah menjadi guru, qadhi, hakim, diplomat, dan penasehat politik di berbagai kerajaan Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Karyanya yang paling terkenal adalah Muqaddimah yang merupakan pendahuluan dari kitab sejarahnya, Kitab Al-Ibar. Ciri khasnya Ibnu Khaldun yaitu yang pertama, pelopor ilmu sosiologi dan sejarah modern. 2. Menggunakan pendekatan ilmiah dan rasional dalam menganalisis sejarah. 3. Memperkenalkan konsep ashabiyah, solidaritas sosial, sebagai dasar kemajuan peradaban. 4. Menjelaskan hukum sebab akibat dalam perkembangan dan kemunduran masyarakat. 5. Menggabungkan agama, politik, ekonomi, dan sosial dalam satu sistem pemikiran yang utuh. 6. Karya utamanya Muqaddimah menjadi dasar bagi studi peradaban dan ilmu sosial. Filsafat Menurut Ibnu Khaldun, filsafat adalah ilmu yang mencari sebab-sebab dan hakikat segala sesuatu dengan menggunakan akal. Yang menilai filsafat penting untuk memahami masyarakat, peradaban, dan perubahan sosial, tetapi harus tetap selaras dengan ajaran agama agar tidak menyesatkan akal manusia. Baik, itulah pemikiran filsafat menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya kita lanjut tokoh filsafat yang 7 yaitu Muhammad Abduh. Biografi. Nama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Lahir tahun 1849 Masehi di Mesir, desa Mahallat Nas, Delta Nil. Wafat tahun 1905 Masehi di Alexandria, Mesir. Muhammad Abduh adalah seorang ulama, reformis, dan pemikir modern Islam dari Mesir. Ia dikenal sebagai tokoh pembaharu pemikiran Islam yang berusaha menggabungkan ajaran agama dengan kemajuan ilmu dan rasionalitas modern. Ia belajar di Universitas Al-Azhar, di mana ia kemudian menjadi guru dan mufti besar Mesir. Abduh juga pernah bekerja sama dengan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pan-Islamisme, dalam memperjuangkan kebangkitan umat Islam dari kemunduran. Karya terkenalnya antara lain Tafsir Al-Manar yang ditulis bersama muridnya Rashid Ridha, serta berbagai tulisan tentang pembaharuan pendidikan, hukum Islam, dan pemikiran sosial. Ciri khasnya yang pertama yaitu tokoh pembaru, reformis Islam modern. 2. Menggabungkan akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam. 3. Menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan modern bagi kemajuan umat. 4. Menolak taklid buta dan mendorong
ijtihad, pemikiran bebas dalam hukum Islam. 5. Berjuang untuk membangkitkan umat Islam dari kemunduran. 6. Menyebarkan gagasan Islam pembaharuan melalui tulisan dan pengajaran, terutama lewat tafsir Al-Manar. Filsafat Menurut Muhammad Abduh, filsafat adalah sarana untuk memahami kebenaran agama dengan akal yang sehat. Ia menilai bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan karena keduanya berasal dari Allah. Filsafat harus digunakan untuk memperkuat iman, memperbaiki masyarakat, dan memajukan peradaban Islam. Baik, itulah pemikiran filsafat menurut Muhammad Abduh. Selanjutnya, tokoh filsafat yang ke-8 yaitu Fazlur Rahman. Biografi. Nama lengkap Fazlur Rahman Malik. Lahir 21 September 1919 di Hazara, Pakistan. Saat itu India, Britania. Wafat 26 Juli 1988 di Chicago, Amerika Serikat. Fazlur Rahman dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam klasik sejak kecil. Setelah menanamkan pendidikan dasar di Pakistan, Fazlur Rahman melanjutkan kuliah di Universitas Punjab, lalu meraih gelar doktor di Universitas Oxford, Inggris dengan penelitian tentang filsafat Islam, terutama pemikiran Ibnu Sina, Avicenna. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Universitas Durham, Inggris, dan Universitas McGill, Kanada. Pada tahun 1960-an, ia kembali ke Pakistan dan diangkat sebagai direktur lembaga riset Islam, Islamic Research Institute, di bawah pemerintahan Presiden Ayub Khan. Namun, karena pandangannya yang dinilai terlalu modern dan liberal, ia mendapat banyak penentangan dari ulama konservatif hingga akhirnya meninggalkan Pakistan. Kemudian Fazlur Rahman pindah ke Amerika Serikat dan menjadi profesor studi Islam di University of Chicago. Di sana, ia menulis banyak karya penting tentang pembaruan pemikiran Islam dan tafsir modern Al-Quran. Ciri khasnya yang pertama yaitu pemikir Islam modern dan rasional. 2. Menolak taklid buta. 3. Menekankan pentingnya ijtihad. 4. Menggunakan pendekatan historis konteks. 5. Menerapkan metode gerakan ganda double movement. 6. Menekankan nilai moral dalam Islam. Filsafat Menurut Fazlur Rahman, filsafat Islam harus berfungsi untuk memahami ajaran Islam secara rasional dan kontekstual. Ia menekankan bahwa Al-Quran adalah sumber nilai moral yang harus diterapkan sesuai perkembangan zaman. Melalui metode gerakan ganda double movement, ia mengajak umat Islam untuk memahami makna ayat dalam konteks sejarahnya, lalu menerapkannya pada situasi modern agar ajaran Islam tetap hidup dan relevan. Itulah pemikiran filsafat menurut Fazlur Rahman. Dari ke-8 tokoh filsafat
yang sudah saya sebutkan. Saya lebih ke pemikiran filsafat Fazlur Rahman. Kenapa? Menurut saya, filsafat yang paling relevan untuk masa sekarang adalah filsafat Fazlur Rahman, karena ia berusaha menghubungkan ajaran Islam klasik dengan tantangan dunia modern secara rasional tanpa meninggalkan nilai moral Islam. Baik, itulah penjelasan saya dari materi tokoh filsafat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.